Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibni Abbasin anna Aba Bakrin kharaja wa dzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimun an-nas wa qala ijlis fa'aba fatashahhada Abu Bakrin famala ilaihin nas wa taraku Umar faqulla amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Qala Allah azza wa jalla wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rasul illa syakirin. An Ibni Abbasin, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin kharaja, sesungguhnya sahabat Nabi Abu Bakar pernah keluar. Ya, yang dimaksud keluar dari rumahnya menuju rumah Nabi. Wa dzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu terjadinya setelah dinyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa Umaru yukallimunan nas, dan Umar berbicara kepada halayak ramai. Ini hadis ini memang banyak ya versinya, tetapi pada versi yang lain yang dimaksud dengan Umar berbicara dengan khalayak ramai itu maksudnya Umar tidak bisa menerima orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat. Nggak bisa. Jadi Sayyidina Umar itu tidak mau mengatakan Nabi Muhammad wafat. Jadi hari Senin, ini kasusnya hari Senin, hari wafatnya Nabi. Ya. Itu kan ada ayatnya yang menjelaskan bahwa jangan kau katakan ya lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, orang-orang yang mati fi sabilillah itu mati gitu. Jangan kamu bilang gitu. Ya.
Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu di sisi Tuhannya itu mereka itu diberi rezeki. Jadi orang yang mati fisabilillah dalam Al-Quran itu nggak boleh dibilang mati. Bagaimana kalau ini yang dinyatakan matinya itu Nabi Muhammad? Maka Umar Ibnul Khattab memahaminya Nabi Muhammad tidak wafat. Nah, maka dia banyak bicara dengan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Tapi Umar tidak berkenan. Beliau mengatakan di dalam syarah itu man qala inna Muhammadan qad mata faqata'tu unuqahu bihazil yasayf. Siapa orang yang mengatakan Muhammad mati, aku penggal lehernya sekarang. Jadi Umar itu ketika Nabi wafat, dia histeris. Dia keluar bawa pedang yang tajam terhunus. Siapa yang bilang Muhammad mati? Aku penggal lehernya sekarang juga. Gak ada yang berani ngomong, yang ngomongnya Umar gitu. Ya, karena memang Sayyidina Umar ini berbeda. Orangnya gagah, besar, gagah, pemberani, pintar. Kita masih ingat waktu kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah itu, orang-orang itu disuruh berdua, bertiga berangkat tengah malam gitu. Suruh berangkat. Termasuk Nabi sendiri pun berangkatnya bersama Abu Bakar itu diam-diam. Kalau Umar besok mau berangkat sekarang nih malam diumumkan. Besok Umar mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau ketemu sama Umar, jaga Umar, Umar tuh lewat sini. Gang dikasih jalan apa gitu. Tunggu Umar di situ. Jangan sendiri. Berlima. Aku jamin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Gak ada yang berani. Kafir Quraisy nggak ada yang berani jaga. Jadi dia berangkatnya bukan malam, pagi-pagi. Ya, naik kendaraan, nggak ada yang berani. Kafir Quraisy jaga Umar itu nggak berani. Jangan sendiri, berlima. Ujamin semua bininya jadi janda, anaknya semua jadi yatim piatu. Nah, waktu Nabi Muhammad meninggal, dia katakan man qala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqahu fi hadzal sayf. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, aku penggal lehernya dengan pedang ini. Itu mengapa Nabi Muhammad itu meninggalnya hari Senin, dikuburnya hari Selasa. Kenapa? Enggak siap orang. Ya. Nggak siap orang ketika Nabi Muhammad dinyatakan meninggal itu nggak siap. Kalau saja, ini kan soal pemahaman terhadap ayat. Kalau orang fisabilillah mati syahid aja tidak boleh disebut mati, masa Nabi Muhammad wafat? Ya, yang membawa ajarannya. Jadi tegang, orang nggak ada yang berani ngomong, ya. Tapi yang berani, satu-satunya yang berani itu cuma Abu Bakar, karena Abu Bakar ini lebih tua, jadi senior. Faqala berkata, ya Abu Bakar kepada Umar, ijlis, duduklah. Fa'aba. Umar nggak mau disuruh duduk. Sama, padahal biasanya orangnya nurut gitu sama yang senior.
Fa'aba, tidak mau dia. Fatasyahada Abu Bakrin, ya, maka bertasyhid, membuat persaksian Abu Bakar. Famala ilaihin nasu, maka menoleh semua orang kepada sahabat Abu Bakar. Wataraku Umar, dan mereka manusia sahabat pada waktu itu meninggalkan Umar yang lagi menjelaskan tentang ayat itu. Faqala, maka berkata Abu Bakar, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Qala Allahu azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihir rusul, yang telah diutus sebelumnya beliau adalah beberapa rasul, banyak rasul. Illa syakirin, ya, ayat itu sampai kalimat asyakirin. Wallahi, demi Allah, laka'anna nasa lam yakunu ya'lamuna annallaha anzilil azihil ayata. Demi Allah, seakan-akan orang yang banyak itu tidaklah mereka itu mengetahui ayat ini. Hatta talaha Abu Bakrin, sehingga dibacakan ayat itu oleh Abu Bakar. Maksudnya apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu semuanya terpengaruh, lupa dengan ayat ini. Ya, nabi-nabi yang terdahulu itu, sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul, dan rasul-rasul yang lalu mana? Sudah wafat semuanya. Nah, itu ayat ini. Jadi dikatakan seakan-akan seluruh sahabat itu mereka tidak mengetahui turunnya ayat ini, hatta tanaha Abu Bakrin, sampai dibacakan oleh sahabat Abu Bakar. Fatalaqqahan nasu minhu walam yasma basyarun illa yatluha. Ya, maka saling, ya, berjumpa, saling berpelukan, ya, manusia kepadanya, walam yasma basyarun, dan tidak, ya, mendengar seorang pun illa yatluha, kecuali membacakan ayat ini. Barulah itu dalam hadis yang panjang di luar ini, ketika Umar mengangkat pedang, ya, disuruh duduk, tidak mau duduk tadi, maka tangannya dipegang oleh Abu Bakar. Maya'budu Muhammad, Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man ya'budullah wallahu hayyun la yamut. Maka Umar yang sepertinya posisinya seperti orang yang sudah terkuasai oleh pemahamannya itu lemas, ditanggalkan, dilepaskan, ya, senjata tajamnya itu. Nah, kemudian masih aja masalah siapa yang meneruskan, siapa yang meneruskan Nabi Muhammad ini jadi imam, yang mengepala ini siapa? Karena Nabi sebelum wafat itu tidak menyebutkan itu. Bagaimanakah sistem pemilihan kalau Nabi wafat? Nabi tidak pernah menjelaskan itu. Maka kelompok orang yang cinta kepada Ali mengatakan Ali lah yang mestinya menggantikan Nabi Muhammad. Pertama, dia masih family.
Yang kedua, Ali adalah menantunya. Yang ketiga, pujian Nabi. Ana Madinatul Ulum wa Aliyun babuha. Aku ini kota ilmu. Pintu masuknya kota ilmu itu Ali. Yang keempat, Ali apabila tugas perang, Nabi tidak turun, maka bendera kepemimpinan perang itu diberikan salah satunya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengatakan yang pantas khilafah itu yang meneruskan khalifah, maka adalah Ali. Yang lain mengatakan bukan begitu. Ayatnya mengatakan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan, termasuk ini. Terjadilah kubu yang besar. Itu mengapa Nabi tidak dimakamkan hari Senin. Jadi dahsyat benar, yang mereka lembut, mereka itu ya sebagai orang yang taat, orang yang mendahulukan adab. Nabi meninggal, gelisah mereka itu, histeris mereka itu. Saya dulu masih muda ketika mendengar Umar sikapnya seperti itu, subhanallah. Ya, luar biasa ya apa yang dirasakan oleh Sayyidina Umar. Ya. Nah, jadi ini bukannya ngawur Sayyidina Umar, tetapi memang ada ayatnya. Jadi Abu Bakar punya dalil ayat, Umar juga punya dalil ayat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu, kamu jangan bilang, jangan ngomong, kata Al-Quran, liman yuqtalu fi sabilillah, orang yang terbunuh fi sabilillah amwat, jangan kau bilang mereka itu mati. Bal ahya'un, mereka itu semuanya hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan. Yurzaqun, mereka itu punya diberikan rezeki yang cukup seperti kita diberikan rezeki. Bayangin nih, kalau ributnya orang sama-sama alim begini, semuanya pakai dalil. Ya, jadi itu mengapa tidak dimakamkan hari itu. Dan hari itulah cikal bakal lahirnya kaum Rafidah. Ya, orang yang keluar dari barisan. Dan pengikut Ali bin Abi Thalib ini disebut sekarang ini dengan istilah Syiah. Orang Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dari dulu sudah ada, dari zaman itu, karena dia mengatakan sekarang ini kalau kita lihat di YouTube-nya, Abu Bakar itu perampok, karena mestinya yang menjadi khalifah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka dalam khutbah, dalam doa itu mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Aisyah. Ya, putri Nabi itu dalam doa itu dicaci maki. Bahkan dalam khutbah Jumat pun memasukkan itu. Pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, ya, pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz diganti itu, dia sebagai Khalifah. Gak boleh mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Makanya khutbah Jumat, kalau di akhir Jumat itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
Itu ustadz santri harus tahu. Itu dulu sebelum ayat itu digantikan oleh Umar Ibnul Aziz, Umar Ibnu Abdul Aziz, disitulah tempat mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah yang dianggapnya rampok kekuasaan. Mulai saat itu sampai sekarang tidak ada lagi orang yang berani. Jadi orang Syiah juga nggak berani karena dipenggal lehernya. Ya, kalau berani melakukan itu. Jadi ujung khutbah Jumat itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat Quran. Ya, jadi ini kisahnya, hadisnya pendek tapi kisahnya panjang yang tidak semudah itu ya masyarakat bisa menerima wafatnya Nabi. Bahkan ini kan hari Jumat pagi nih ya kasusnya, Senin pagi nih ya. Itu malam Jumatnya itu juga subuhnya itu ada kisah yang menariknya. Nanti kapan-kapan kita bacakan itu kisah perpisahan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu sebelum subuh. Sampai sholat subuh, kemudian Nabi masuk ke kamar, baru Nabi dinyatakan wafat. Nah, kisahnya itu menarik. Ya, menarik. Ya. Semuanya orang punya dalil. Kita lanjutkan. An Usamah bin Zaidin qala. Hadis diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ya. Mengatakan ia arsalat ibnatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Pernah mengutus putri Nabi ya, seseorang ilaihi untuk menjumpai Nabi. Annabna li qubidah, bahwa sesungguhnya anakku sudah dicabut ya. Qubidah artinya sudah dicabut umurnya, sudah meninggal. Faktina, datangilah kami, kunjungilah kami. Ini yang meminta adalah putri beliau ya. Ya. Ini kasusnya ini adalah Zainab ya. Zainab punya anak, kemudian anaknya Zainab meninggal, maka dia mengutus kepada Nabi, anaknya meninggal supaya Nabi nengokin ya cucunya meninggal. Fa'arsala yukri'us salama, ya, maka beliau mengutus untuk menyampaikan salam, wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Nabi bersabda inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa saja yang hendak diambilnya, wa lahu ma a'ta, dan bagi Allah apa saja yang hendak dia mau memberikannya. Artinya milik Allah kalau seseorang itu dicabut umurnya, meninggal, atau orang jadi umurnya panjang. Ya. Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan semua hal apapun juga di sisi Allah bi ajalin musamma, dengan tempo yang sudah ditentukan. Jadi siapapun sudah ada umurnya, sudah ditentukan. Fal tasbir, maka hendaknya kau bersabar. Jadi Nabi tidak datang tapi ngutus orang suruh menyampaikan juga gitu. Fal tasbir, maka hendaknya kau bersabar. Wal tahtasib, dan kau meminta hanya kepada Allah saja ya pahala dari menerima musibah itu. Fa'arsalat ilahi tuksimu alaihi layatiyannaha, maka beliau mengutus lagi satu orang untuk bertemu Nabi. Tuksimu alaiha layatiyannaha, agar dibagi
oleh Nabi, disisikan oleh Nabi layak naha untuk mendatanginya. Ini kan biasa nih ya, anak wanita itu beda gitu. Jadi ketika ayahnya nggak datang, jawabannya seperti itu, utus orang lagi, nggak bisa, kudu datang gitu. Nabi diminta untuk datang. Faqama, maka bergegas Nabi, wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, ya, bersama Nabi Sa'ad ibnu Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, ya, dan Zaid bin Sabit, wa rijalun, dan beberapa orang sahabat lain bersama Nabi ke rumahnya Zainab, nengokin takziah anaknya Zainab wafat, ya. Farufiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, ya, maka diangkatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anak kecil itu, ya, putranya Zainab. Wa nafsuhu, ya, tataqaqqa, dan napasnya itu sedang taqaqqa, turun naik, apa bahasa Indonesia? Napasnya iya, turun naik itu, ngos-ngosan. Kalau ngos-ngosan itu kan biasanya lari, ya, akibat lari, ya, kira-kira itulah, kita pinjam bahasa. Jadi dia diberikan kepada Nabi cucunya itu, dan beliau taqaqqa, ya, napasnya itu tersengal-sengal gitu. Ya, bahasa Indonesianya nafasnya tersengal-sengal. Ya. Qala hasibtu annahu qala ka'annaha syannun atau sinnun, ya. Mengatakan hasibtu annahu qala, cukuplah, ya, bagiku bahwa sesungguhnya, ya, ka'annaha syannun, bahwa Zainab itu sedang berusaha, ya, ya, fafadat ainahu, maka meleleh, ya, bercucuran, ya, kedua air mata Zainab. Faqala Sa'dun, berkata Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Qala hazihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Maka Rasul mengatakan hazihi, ya, fadat ainahu, menangis itu, bakat, ya, bakat, ya, hazihil buk'ah, ya. Jadi nangis ini rahmatun, adalah rahmat, ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan, ya, nangis itu di dalam hati, sebagai kasih sayang dalam hati seorang hamba. Fa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah menyayangi di antara hamba-hambanya Allah ar-ruhama, orang-orang yang memiliki rasa cinta, sayang, ya. Jadi Bapak saya sekalian, yang dimaksud dari hadis ini, kalau orang tua meninggal, suami meninggal, ya, istri meninggal, anak meninggal, itu tidak mengapa kalau menangis, ya, tidak mengapa dan diperbolehkan, ya, menangis itu biasa dan boleh. Bahkan kalau orang kekasihnya meninggal, dia tidak menangis, itu masalah gitu. Jadi nangis itu dikatakan ja'alahallahu fi qulubi ibadih, Allah jadikan nangis itu sebagai kasih sayang. Jadi kalau nangis maknanya dia punya cinta, dia punya kasih sayang, ya.
Walaupun ini yang jadi objek ini adalah Zainab, ya, putri beliau. Nanti ada lagi penjelasan, ya, pada perkembangan berikutnya tidak sama dengan ini. Maksudnya gini, kalau belajar hadis itu akan nampak ada yang sepertinya bertentangan, tetapi enggak. Jadi ketika turun ayat, ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang tempo waktu bagi seseorang itu, maka kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Jadi bukan semenit, 1 detik pun nggak bisa kalau sudah waktunya. Nah, waktu orang menangis tuh, waktu orang itu menangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu waktu orang menangis, itu malaikat ditanya sama Allah, apa yang diucapkan keluarganya? Maka malaikat mengatakan, yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyebut kalimat itu, ya Allah. Maka Allah dalam ayat itu dikatakan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Maka Allah memberikan salawat kepada mereka, yaitu ampunan dan kasih sayang. Orang yang keluarganya meninggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang apakah itu yang tertinggi? Bukan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ketika meninggal ayahnya, meninggal ibunya, dia bilang gini, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, dengerinnya yang bener nih, jangan salah denger nih. Kalau orang nggak ngaji nih, orang nggak ngaji nih, nggak dapat penjelasan ini. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, bilang alhamdulillah, ditabok bisa. Lu gila lu, bapak lu meninggal, lu bilang alhamdulillah. Tapi setelah alhamdulillah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tertinggi nilainya. Kenapa? Karena orang ini pintar, orang ini ngerti. Kematian itu menguntungkan. Jadi orang meninggal itu menguntungkan. Bukannya menyulitkan, menyakitkan, sehingga kalau ada keluarganya meninggal, dia tahu itu rohatun lil mu'min, itu adalah istirahat dan dia akan berbahagia. Maka kalau karunia itu ngomongnya bukan innalillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya gini, ya alhamdulillah, ya dia mah orang baik. Sebentar lagi dia akan menikmati panen yang selama ini dia menandurnya. Panen yang selama ini dia tanam, dia mau panen sebentar lagi. Beruntung, senang. Baru dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Tadi dong, kalau sudah ditentukan, nggak bisa dimunduri. Tapi kalau lingkungannya nggak ngaji, ente bilang begini, masalah. Orang lagi kena musibah dibilang alhamdulillah. Masalah nggak kira-kira? Masalah. Tapi kalau yang sama-sama ngerti, oh orang ini ngaji, orang ini paham. Penting jadi bapak-bapak, ibu sekalian, ya, dalam kelihatannya sepele, tetapi kecerdasan, ketelitian seseorang melihat
mana yang mesti dia ucapkan, itu menjadi kelas tersendiri. Nah, ini kan hadis yang tadi mengatakan bahwa menangis itu ya adalah kasih sayang yang Allah tanamkan. Sementara yang semacam ini ketika dia mengucapkan hamdalah, bisa jadi dia nggak menangis. Bisa jadi nggak menangis. Kalau tidak salah, ya, bahwa ada yang mengatakan itu, ya, ketika orang tuanya Mu'allim Syafi'i Hazami meninggal, beliau nggak menangis. Justru mengucapkan hamdalah dan innalillah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau orang yang mengerti, ini mah dia mau pindah lebih enak. Jadi kira-kira tuh gini Pak, ada orang sini nih pamitan mau pindah, mau kemana pindahnya? Pondok Indah. Sedih nggak kita melepas dia? Ya enggak lah, karena dia akan pindah ke tempat yang lebih mewah, lebih bagus. Nah ini tidak masalah, ya, bukan faradok, bukannya bertolak belakang, tetapi karena memang ini berdiri sendiri pada makom-makomnya sendiri, ya. Untuk orang awam, orang yang biasa nggak ada masalah, nangis itu bagus. Justru kalau nggak menangis bermasalah. Tapi yang ini beda. Ketika orang mengerti benar, suaminya meninggal, istrinya meninggal, alhamdulillah dia tidak tersiksa lagi, umpamanya yang sakitnya lama ya, alhamdulillah. Itu maksudnya dia udah nggak perlu sakit lagi, nggak perlu merepotkan lagi, nggak perlu biaya lagi, karena dia akan mendapatkan yang terbaik. Itu seperti itu, ya. Cuma ngomongnya nengok-nengok, ya. Kalau yang ini semua boleh. Tapi kalau di kampung, cocotmu, ya. Omonganmu, mati. Saya kira itu.